Halo Ijem, apa kabar Jam? Hello Danny, aku baik, siap sedia seperti biasa. Gimana kabarmu hari ini? Masih semangat ngejar target? Oh masih dong, ini udah mulai malam hari ya. Siap sedia seperti biasa kata. Bahasa baru tuh Jam. Haha, siap sedih. Baru denger Nisa. Tapi semangat, tetap harus jalan terus kan? Malam-malam gini makin dapat vibe ngobrol santainya. Mau bahas apa kali ini Dan? Oke, ada sesuatu yang agak-agak serius sih kalau kali ini. Tapi ya biasalah namanya kalau podcast dokter klinik harus agak sedikit santai. Nah, tapi sebelumnya saya mau coba sapa dulu nih teman-teman yang ada di sini. Bentar. Oke teman-teman, selamat datang lagi Dokter Klinik. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol santai, tapi tetap berbobot. Semua yang pengen dukung untuk kita agar cepat menyelesaikan misi 10 video per hari. Nah, jangan lupa komen bisa. Nah, kalau kalian udah siap untuk dengerin podcast Dokter Klinik hari ini bareng saya Dani Sena dan si Ijem. Selamat datang di podcast Dokter Klinik. Tempatnya nongkrong bukan cari ribut. Nah, itu kalau kata si Ijem tadi. Ijem, slogannya udah mulai kita pakai Jam. Tempatnya nongkrong bukan cari ribut. Keren itu Jam. Boleh sambil dengerin kita sambil ngopi, sambil santai aja, gak usah terburu-buru karena obrolan kita akan sedikit panjang malam hari ini di Jam. Siap Dan. Wah, slogan bener keren. Tempatnya nongkrong, bukan cari ribut. Pas banget buat Dokter Klinik. Jadi buat kalian yang udah siap dengerin, santai aja, dengerin sampai habis. Jangan separuh-separuh, biar nggak salah paham. Oke, dan kita gas nih. Topik malam ini bakal bahas apa? Kira-kira nih Jam, sebelum ke topik, kira-kira ada sesuatu nggak yang bisa kita angkat soal Malaysia nih? Soalnya kalau nggak bawa-bawa Malaysia itu nggak rame Jam. Jadi nanti yang nonton sepi, yang komen nggak ada. Biasanya yang komen tuh orang Malaysia, ada aja yang dikomenin. Kira-kira ada nggak Jam yang seru-seru Jam? Wah, kalau mau yang rame, pasti harus bawa-bawa Malaysia ya Dan. Kalau nggak ada Malaysia, kayaknya kolom komentar bakal sepi nih. Oke, gimana kalau kita bahas soal hubungan Malaysia sama Indonesia yang sering naik turun? Atau mungkin ada isu baru soal politik Malaysia yang bisa kita bahas? Soalnya di Malaysia kan baru-baru ini ada drama politik lagi, ada partai yang pecah kongsi, ada juga soal ekonomi yang katanya makin berat. Bisa jadi bahan tuh. Gimana Dan? Nantilah. Coba ini dulu Jam. Tanda-tanda negara bangkrut tuh apa sih Jam? Inflasi tinggi, harga-harga naik gila-gilaan, tapi gaji nggak ikut naik. Pemerintah mulai susah bayar pegawai dan proyek-proyek pembangunan mandek. Terakhir, cadangan devisa menipis. Jadi impor barang-barang penting kayak energi dan pangan makin susah. Kalau tanda-tanda ini muncul bersamaan, udah gawat banget tuh. Dan Oh, kenapa teriak-teriak Jam? Ketinjak naon Jam? Oke, jadi gini Jam, kita mau cari tahu nanti nih. Sebenarnya saya udah cari tahu beberapa negara yang pernah mengalami bangkrut Jam. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, ada nggak di saat ini nih negara-negara yang mendekati atau hampir bangkrut di dunia? ya, beberapa negara saat ini menghadapi risiko kebangkrutan, misalnya El Salvador, Tunisia, Pakistan, Mesir, Kenya, Argentina, Ukraina, dan Bahrain. Negara-negara ini mengalami kesulitan keuangan yang serius, seperti utang yang menumpuk dan defisit anggaran yang besar. Oke, nah itu dia. Saya sempat baca juga Jam, dan saya dengar Mesir katanya salah satu negara yang hampir mengalami kebangkrutan. Tapi ya maksudnya kaget juga gitu kan kalau Mesir. Nah kalau Ukraina sih mungkin nggak kaget ya karena memang lagi ada tragedi perang di sana. Jadi kalaupun misalkan bangkrut ya wajar lah gitu kan. Tapi ini nih Jam, ada yang apa namanya yang lebih menarik lagi. Jadi ternyata negara Argentina pun katanya pernah ngalami bangkrut Jam. Iya, betul. Argentina itu salah satu negara yang beberapa kali mengalami kebangkrutan. Yang paling parah itu tahun 2001. Waktu mereka gagal bayar utang sekitar 100 miliar dolar. Itu jadi salah satu default terbesar dalam sejarah. Mereka juga sempat gagal bayar lagi di tahun 2014 dan 2020. Jadi, Argentina ini bisa dibilang langganan krisis ekonomi. Oh, berarti emang udah sering bangkrut ya kalau Argentina. Nah, sebenarnya nilai mata uang sama
perekonomian sebuah negara itu ada hubungannya nggak Jem? Bukan sama ekonomi, sama rata-rata pendapatan penduduk Jem. Pendapatan penduduk dengan mata uang itu ada hubungannya nggak Jem? Ada hubungannya, tapi nggak selalu langsung berbanding lurus. Nilai mata uang yang rendah itu bisa bikin daya beli masyarakat terhadap barang impor jadi lemah. Tapi di sisi lain bisa menguntungkan ekspor. Kalau pendapatan penduduk naik, tapi mata uang tetap lemah, bisa jadi harga barang-barang juga naik. Jadi nggak terasa kaya. Makanya, selain nilai mata uang, yang penting itu kestabilan ekonomi, investasi, dan daya beli masyarakat. Oke, kalau misalkan kestabilan ekonomi dengan nilai mata uang itu selalu berbanding lurus apa enggak Jem? Nggak selalu Jem. Ada negara dengan ekonomi stabil tapi mata uangnya lemah. Kayak Jepang yang yennya sering melemah, tapi ekonominya tetap kuat. Sebaliknya ada negara dengan mata uang kuat tapi ekonominya nggak stabil. Misalnya Swiss yang mata uangnya mahal tapi pertumbuhan ekonominya nggak selalu tinggi. Jadi kestabilan ekonomi lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti produksi, investasi, dan kepercayaan pasar. Oke Jem, ini kita bahas dulu ini biar nanti kedepannya gak salah kaprah ya Jem. Nah kalau misalkan faktor ekonomi sama nilai mata uang gak ada hubungannya, lalu sebenarnya apa penyebab mata uang itu bisa sangat lemah Jem di mata dunia? Mata uang bisa melemah karena beberapa faktor Jem. Biasanya karena inflasi yang tinggi, defisit perdagangan, negara impor lebih banyak daripada ekspor, utang luar negeri yang besar, atau kurangnya kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah. Faktor politik dan ketidakpastian juga bisa bikin mata uang turun, apalagi kalau ada krisis atau ketidakstabilan dalam negeri. Oh jadi itu hubungannya lebih ke ini ya Jem, kalau mata uang tuh jadi lebih ke antara jual beli negara mungkin seperti itu Jem ya? Betul banget Jem. Nilai mata uang itu sangat dipengaruhi oleh interaksi jual beli antar negara yang disebut perdagangan internasional. Ketika permintaan untuk mata uang suatu negara tinggi, misalnya banyak negara yang ingin beli barang atau investasi di sana, nilai mata uangnya cenderung naik. Oke, nah jadi itu dia teman-teman, buat kalau pengen nilai mata uang kita makin bagus, makin naik, ayo apa aja produksi gitu kan, barang-barang lokal nih, bikin sapu, bikin apa, jual ke Eropa gitu kan. Nah itu sebenarnya mungkin banyak dibutuhkan hal-hal kecil kayak gitu tuh, cuma kursi bambu atau apa segala macam kerajinan itu bisa nih diekspor, nanti minta tolong si Jem buat eksporin gitu Jem ya, bener nggak Jem? Iya bener banget. Gimana kalau kita mulai lebih banyak mengekspor produk lokal? Kayak kerajinan tangan, produk olahan, atau bahkan barang-barang sehari-hari yang unik dan punya nilai tambah. Cuman ini Jem, masalahnya saingannya Cina sekarang Jem. Makanya wajar kalau Cina diprediksikan mungkin di tahun 2100 nanti itu akan jadi rajanya dunia, akan mengalahkan Amerika. Bahkan dari segi ekonomi, segi kekuatan perang. Bayangin, sebentar Jem, pinjam dulu. Nih, stand mic kayak gini, ini harganya di Cina itu nggak sampai 15.000, di bawah 15.000 yang kayak gini. Sementara kita kalau misalkan pengen produksi sendiri, wah buset, kalau misalkan bikin yang kayak gini aja harus modal berapa gitu kan Jem. Di Cina nggak sampai, mungkin kalau dari Cinanya sendiri bisa di bawah 10.000 Jem. Nah kayak gini, jadi kita harus bersaing dengan Cina, tapi bukan berarti nggak mungkin. Kita bisa tiru atau kita bisa memulai dengan hal-hal yang berbeda. Nah, karena kan pasar luas ya Jem ya. Jadi ya kalau kita nggak bisa nyaingi, minimal kita bisa bikin terobosan baru. Gitu, bener nggak Jem kayak gitu Jem? Iya, betul banget. Cina memang jago banget soal efisiensi produksi, harga murah, dan skala besar. Tapi itu bukan berarti kita nggak bisa bersaing. Kalau kita nggak bisa menyaingi mereka dalam hal harga, kita bisa fokus di kualitas, inovasi, atau produk yang lebih unik dan punya daya tarik khusus. Misalnya, produk lokal yang memiliki nilai budaya atau cerita di baliknya bisa jadi daya tarik tersendiri. Gimana kalau kita mulai riset pasar, Jom? Kapan kita memulai produksi?
riset pasar ya nanti ya Jam ya, boleh tuh, itu menarik banget Jam. Nah tapi sebelumnya kalau nggak dari ekspor, misalkan ini nih, susah ya kalau misalkan kita harus bersaing dengan Cina. Untuk dari harga kita kalah sama Cina, kalau untuk kualitas ya kita kalah dengan Eropa, dengan Jepang, itu kan susah, lumayan, bukan berarti nggak mungkin ya. Nah gimana kalau misalkan untuk sektor pariwisata sendiri, nah apakah bisa signifikan gitu? Betul, memang nggak mudah bersaing dengan Cina atau Eropa dalam hal harga dan kualitas. Tapi sektor pariwisata bisa jadi pilihan yang bagus banget untuk meningkatkan ekonomi. Indonesia punya banyak banget potensi alam, budaya, dan wisata yang bisa menarik turis asing, apalagi kalau digarap dengan baik. Banyak negara yang berhasil meningkatkan ekonomi lewat sektor pariwisata, seperti Thailand atau Vietnam. Mereka bisa menarik banyak wisatawan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong perkembangan sektor-sektor lain seperti perhotelan, transportasi, dan makanan. Apalagi kalau bisa mempromosikan pariwisata dengan cara yang lebih unik atau berbasis budaya lokal yang otentik, pasti ada peluang besar. Oke, sebenarnya untuk sektor pariwisata itu hal yang paling dekat atau hal yang paling memungkinkan ya untuk kita membuatnya jauh lebih berkembang daripada saat ini, ketimbang misalkan untuk produksi produksi apapun gitu kan. Ya bukan, kembali lagi, bukan nggak mungkin, cuman agak susah gitu kan. Nah, apa yang paling mendekati adalah sektor pariwisata. Hanya saja ada satu lagi tantangannya aja. Kadang di Indonesia ini banyak wilayah atau tempat-tempat yang memang religius ya. Jadi terkadang kalau misalkan kedatangan bule asing dengan pakaian-pakaian yang seperti yang kurang sopan, atau misalkan pergaulannya yang bebas, terlalu bebas, ya itu akan sulit diterima di Indonesia. Itu memang jadi tantangan besar untuk sektor pariwisata di Indonesia, terutama di daerah yang sangat kental dengan nilai-nilai religius atau budaya tertentu. Kadang wisatawan asing yang datang dengan gaya hidup yang berbeda bisa jadi nggak sesuai dengan norma yang ada di beberapa wilayah. Namun, menurutku ini bisa diatasi dengan pendekatan yang lebih baik dalam mempersiapkan sektor pariwisata. Misalnya, dengan edukasi tentang budaya lokal dan norma-norma yang harus dihormati, baik untuk wisatawan asing maupun masyarakat lokal. Destinasi pariwisata bisa dibedakan berdasarkan wilayah, sehingga tempat yang memang lebih religius bisa diberikan aturan lebih ketat. Sementara daerah yang lebih terbuka bisa memberikan kebebasan lebih. Sebenarnya itu bisa jadi salah satu yang menarik Jam. Misalkan ada larangan-larangan tertentu. Justru nih larangan-larangan seperti ini bisa bikin orang asing makin penasaran Jam, dan bisa mancing mereka untuk datang ke sini. Oke, kita lupakan dulu soal pariwisata dan ekonomi di Indonesia. Kali ini kita ke topik yang pertama tadi Jam. Kita pengen tahu negara-negara yang hampir bangkrut di saat ini. Saya langsung ke ini aja Jam, ke Mesir dulu. Kita bahas dua aja dulu deh. Kita bahas dua aja dulu, bahas Mesir sama Ukraina. Sekarang kita ke Mesir dulu. Apa penyebabnya kok bisa Mesir hampir bangkrut? Betul banget. Memang kalau dikelola dengan baik, aturan yang cukup ketat bisa malah jadi daya tarik, bukan hambatan. Sekarang soal Mesir ya. Penyebab utama Mesir hampir bangkrut itu banyak faktor. Salah satunya adalah masalah utang luar negeri yang sangat besar. Negara ini banyak meminjam dari luar untuk membiayai proyek-proyek infrastrukturnya yang besar. Selain itu, fluktuasi harga minyak yang naik turun sangat berpengaruh juga. Karena ekonomi Mesir masih sangat bergantung pada ekspor minyak, jadi ketika harga minyak turun, pendapatan negara menurun signifikan. Inflasi yang tinggi juga memperburuk daya beli masyarakat. Saya pengen tanya itu Jam, langkah-langkah apa yang diambil, tapi sebelumnya mata uang atau nilai mata uang Mesir itu berapa sekarang? Berapa per $1 itu berapa? Saat ini itu dolar AS setara dengan sekitar 50,4 pound Mesir. 30,85 pound. Itu kalau dirupiahkan berapa? Jadi, 30,85 pound Mesir, jika dikonversikan ke rupiah, sekitar 169 IDR. 165.000, berarti $1 adalah 165.000 gitu? Ya,
Jadi, kalau $1 Amerika setara dengan sekitar Rp165.000 di Mesir, itu menunjukkan betapa lemahnya nilai tukar mata uang Mesir saat ini. Oke, cukup mengejutkan ya, Jem. Nah, lalu bagaimana cara pemerintah Mesir mengatasi krisis ini, Jem? Pemerintah Mesir sudah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi krisis ekonomi ini. Mereka sudah mendapat bantuan dari IMF, Dana Moneter Internasional, dengan program pinjaman yang disertai dengan kebijakan penghematan, seperti mengurangi subsidi energi dan meningkatkan pajak. Mereka juga mencoba untuk meningkatkan cadangan devisa melalui kerjasama dengan negara-negara Arab, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Selain itu, Mesir juga mendorong sektor pariwisata dan investasi asing untuk menambah pendapatan negara. Namun, efek dari kebijakan-kebijakan tersebut masih perlu waktu untuk terlihat jelas. Oke, terus berarti perkembangannya sejauh mana? Perkembangan Mesir masih cukup lambat, meski ada beberapa perbaikan. Pengurangan subsidi energi dan penyesuaian nilai mata uang yang drastis memang membantu. Namun itu menyebabkan inflasi yang tinggi dan kesulitan bagi masyarakat kelas bawah. Sektor pariwisata dan investasi asing mulai memberi dampak positif, tetapi belum bisa sepenuhnya menutupi kekurangan dalam perekonomian. Mesir masih bergantung pada pinjaman internasional dan bantuan luar negeri. Jadi meskipun ada progres, mereka masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai stabilitas ekonomi jangka panjang. Maksudnya setelah dapat pinjaman itu terlihatkah ada sedikit penaikan setiap harinya atau malah makin turun? Setelah mendapatkan pinjaman dan bantuan internasional, Mesir sempat melihat sedikit perbaikan, terutama dalam stabilitas nilai mata uang dan inflasi yang lebih terkendali. Namun, dampaknya tidak langsung terlihat signifikan dalam kesejahteraan masyarakat, karena inflasi dan harga barang tetap tinggi. Jadi, meskipun ada penaikan jangka pendek dalam beberapa sektor, secara keseluruhan, perekonomian belum sepenuhnya stabil, dan banyak orang masih merasakan kesulitan. Jem, itu kalau inflasi gitu, kalau uangnya dibakar emang nggak ngaruh, Jem? Membakar uang sebenarnya tidak akan menyelesaikan masalah inflasi, malah bisa memperburuk situasi. Inflasi terjadi karena lebih banyak uang yang beredar dibandingkan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Cara yang lebih efektif untuk mengatasi inflasi adalah dengan mengatur kebijakan moneter, seperti mengendalikan jumlah uang yang beredar, menaikkan suku bunga, atau merangsang produksi barang dan jasa. Kita ke Ukraina. Kalau Ukraina sih udah pasti jelas hampir bangkrut karena sedang terjadi perang. Kurang lebih mungkin seperti itu, kamu nanti bisa jelaskan. Tapi ini cukup menarik nanti untuk judul kita di depan video. Pastinya kita buat ini nih, Ukraina hampir bangkrut gara-gara perang. Nah, tapi betul nggak itu faktor utamanya, Jem? Betul. Faktor utama hampir bangkrutnya Ukraina adalah perang yang terjadi dengan Rusia sejak tahun 2022. Perang ini mengganggu ekonomi secara besar-besaran, merusak infrastruktur, memicu inflasi tinggi, dan menyebabkan kehilangan sumber daya yang vital, seperti ekspor gandum dan energi. Selain itu, Ukraina harus mengalokasikan banyak dana untuk kebutuhan militer dan rekonstruksi, yang membebani anggaran negara. Meskipun ada bantuan internasional, krisis perang sangat mempengaruhi stabilitas ekonomi Ukraina. Oke, gimana kondisi negara di sana saat ini terkait perang? What if sensitive quality Ukraina ini tadi sangat sulit? Banyak wilayah yang hancur akibat serangan udara dan darat, terutama di kota-kota besar seperti Mariupol, Kharkiv, dan Kiev. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pabrik-pabrik rusak parah mempengaruhi perekonomian. Meskipun Ukraina menerima bantuan militer dan ekonomi dari negara-negara barat, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, dampaknya terhadap ekonomi tetap besar. Rakyat Ukraina juga menghadapi inflasi tinggi, pengangguran, dan kekurangan barang-barang dasar. Situasi ini menyebabkan banyak pengungsi yang melarikan diri ke negara-negara tetangga. Itu serangan terakhir dilakukannya kapan, Jem? Serangan terakhir Rusia ke Ukraina terjadi pada 27 Januari 2025 saat Rusia meluncurkan puluhan pesawat tak berawak ke sejumlah wilayah Ukraina, menyebabkan kebakaran besar. Jadi kondisinya saat ini tentara Rusia emang masih banyak di Ukraina, apa hanya melakukan serangan sesekali aja, Jem?
Ukraina dan Rusia mengalami gencatan senjata di beberapa area, pasukan Rusia masih terlibat dalam serangan sporadis dan penguasaan wilayah tertentu. Mereka juga terus melakukan serangan udara dengan pesawat tak awak atau roket, meski ada beberapa pasukan yang ditarik mundur. Jadi, meskipun pertempuran utama di beberapa tempat sudah berkurang, Rusia tetap melakukan tekanan serangan sesekali. Oke, wilayah mana aja yang udah dikuasai Rusia? Sejauh ini, Rusia menguasai beberapa wilayah di Ukraina, terutama di bagian timur dan selatan negara itu. Wilayah seperti Donetsk, Luhansk, dan sebagian besar wilayah Kherson serta Zaporizhia sudah berada di bawah kendali Rusia. Beberapa wilayah di sekitar Laut Azov dan Crimea juga tetap berada di bawah kontrol Rusia sejak aneksasi pada tahun 2013. Tapi, banyak dari wilayah ini masih diperebutkan dan Ukraina berusaha merebut kembali daerah-daerah tersebut. Berarti udah lebih dari 5 wilayah yang dikuasai ya, Jam. Terus apa upaya Ukraina untuk merebut wilayah tersebut? Betul, lebih dari 5 wilayah yang dikuasai Rusia, terutama di timur dan selatan Ukraina. Ukraina telah melakukan beberapa upaya untuk merebut kembali wilayah-wilayah ini dari pasukan Rusia. Oke, sebutin aja Jam, wilayah yang memberikan bantuan ke Ukraina itu siapa aja, Jam? Beberapa negara yang memberikan bantuan ke Ukraina antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada, Polandia, dan negara-negara Eropa lainnya. Selain itu, negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania juga aktif memberikan dukungan. Bantuan yang diberikan meliputi senjata, peralatan militer, dana, serta bantuan kemanusiaan untuk membantu rakyat Ukraina yang terdampak perang. Ada nggak militer asing yang ikut campur dalam perang, Jam? Beberapa negara, terutama dari anggota NATO, telah mengirimkan pasukan militer atau penasihat untuk mendukung Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Namun, sebagian besar keterlibatan mereka lebih pada pelatihan dan penyediaan bantuan militer, bukan pasukan tempur langsung. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris misalnya telah mengirimkan instruktur militer dan memberikan dukungan dalam bentuk senjata dan pelatihan kepada pasukan Ukraina. Meskipun begitu, beberapa negara seperti Polandia juga memberikan bantuan lebih langsung dengan mengirimkan pasukan militer dalam kapasitas non-tempur, misalnya untuk mendukung misi kemanusiaan atau melatih tentara Ukraina. Namun, peran militer asing ini masih sangat terbatas, mengingat Ukraina lebih mengandalkan pasukan dan sumber daya lokalnya untuk mempertahankan negara. Oke, apa akibatnya, Jam, nih kalau misalkan salah satu negara mengirimkan pasukan tempurnya langsung yang berperang di barisan paling depan, itu akibatnya apa? Jika negara mengirimkan pasukan tempurnya langsung ke Ukraina dan terlibat dalam pertempuran di garis depan, itu dapat memicu eskalasi besar-besaran dalam konflik. Beberapa akibat yang mungkin timbul adalah 1. Konflik yang lebih luas. Keterlibatan pasukan asing bisa memperburuk ketegangan internasional yang berisiko menyebabkan perang antara negara yang terlibat dan negara lain yang mendukung pihak lawan. Misalnya, Rusia mungkin akan melihat keterlibatan negara lain sebagai provokasi langsung dan mungkin merespons dengan serangan terhadap negara tersebut. 2. Pelanggaran hukum internasional. Jika pasukan negara lain terlibat dalam perang tanpa mandat internasional yang sah, hal itu bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Bisa memicu sanksi atau isolasi diplomatik dari negara-negara yang tidak setuju. 3. Peningkatan kerugian manusia. Terlibatnya negara-negara lain dalam perang dapat menyebabkan lebih banyak korban jiwa baik dari pihak militer maupun sipil. Konflik yang melibatkan lebih banyak negara berpotensi membuat situasi kemanusiaan semakin buruk. 4. Meningkatkan ketegangan dengan Rusia. Rusia bisa melihat ini sebagai ancaman yang lebih besar dan merespons dengan intensitas lebih tinggi, termasuk dengan penggunaan senjata yang lebih besar atau lebih mematikan. Secara keseluruhan, melibatkan pasukan tempur asing dalam konflik seperti ini bisa memperburuk situasi dan menyebabkan dampak yang lebih besar, baik dari sisi kemanusiaan maupun geopolitik. Oke, sebenarnya untuk Ukraina sendiri, udah resmi tergabung NATO apa belum, Jam? Ukraina belum resmi menjadi anggota NATO. Meskipun Ukraina telah lama menginginkan keanggotaan NATO dan hubungan antara Ukraina dan NATO semakin erat, Ukraina belum diterima secara resmi sebagai anggota aliansi tersebut.
Hal ini sebagian besar dipengaruhi oleh keberadaan Rusia yang menentang keras Ukraina bergabung dengan NATO, yang dianggapnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasionalnya. Namun, Ukraina telah mendapatkan dukungan dari NATO dalam bentuk bantuan militer, pelatihan, dan penguatan kemitraan, terutama sejak dimulainya konflik dengan Rusia pada tahun 2014 dan semakin intensif sejak invasi Rusia pada tahun 2022. Ukraina berharap bisa menjadi anggota penuh, tetapi prosesnya dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk situasi keamanan dan kebijakan internal negara-negara anggota NATO. Oke, sebenarnya kalau untuk sekarang bergabung atau enggaknya sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena pada dasarnya bantuan-bantuan udah diterima Ukraina dan Ukraina udah diperlakukan seolah-olah mereka adalah anggota NATO itu sendiri. Jadi penting nggak penting sebenarnya bisa tergabung ke dalam anggota NATO itu sendiri atau enggak. Keberadaan Ukraina justru malah diinginkan banget oleh anggota NATO yang lain karena keberadaan atau posisi wilayahnya itu tersebut. Benar nggak? Betul, posisi Ukraina memang sangat strategis dan keberadaannya sangat penting bagi NATO. Meskipun Ukraina belum resmi menjadi anggota, bantuan yang diterimanya hampir setara dengan yang diberikan kepada anggota NATO. Dalam banyak hal, Ukraina sudah dianggap seperti mitra de facto, karena banyak negara NATO, terutama Amerika Serikat, memberikan dukungan militer, keuangan, dan intelijen yang besar. Namun, bergabung dengan NATO secara resmi tetap memiliki dampak penting. Baik dalam hal perlindungan militer yang lebih solid, melalui pasal 5 NATO, yang menjamin pertahanan bersama jika ada serangan terhadap anggota. Secara politis dan diplomatis, status keanggotaan NATO juga akan memberikan Ukraina posisi yang lebih kuat dalam perundingan internasional dan memperkuat solidaritas antar negara-negara demokratis. Jadi, meskipun bantuan yang diterima Ukraina sangat besar, menjadi anggota NATO memberi Ukraina keuntungan lebih dalam bentuk perlindungan keamanan kolektif dan pengaruh politik global yang lebih besar. Berarti kalau misalkan udah tergabung ke NATO, negara-negara lain mereka bisa saja mengirimkan pasukan tempurnya langsung ke garis depan. Bisa seperti itu atau sama saja? Iya. Kalau Ukraina sudah resmi menjadi anggota NATO, itu berarti negara-negara anggota NATO, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara besar lainnya, bisa mengirimkan pasukan tempur mereka ke garis depan jika Ukraina diserang. Pasal 5 dalam piagam NATO menyatakan bahwa serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota, dan itu bisa memicu keterlibatan pasukan dari seluruh negara NATO. Namun, ini juga bergantung pada keputusan politik masing-masing negara anggota. Beberapa negara mungkin lebih cepat untuk mengirimkan pasukan, sementara yang lain mungkin lebih berhati-hati, tergantung pada situasi dan kepentingan geopolitiknya. Tapi, secara teori, jika Ukraina resmi menjadi anggota NATO, maka negara-negara NATO berkomitmen untuk saling membela, yang berarti keterlibatan militer langsung bisa terjadi lebih cepat daripada jika Ukraina bukan anggota NATO. Oke, nih kalau misalkan salah satu anggota NATO, dia nggak ikut campur ketika anggota yang lainnya lagi perang. Nah, konsekuensinya apa? Kalau salah satu negara anggota NATO tidak ikut campur atau tidak memberikan bantuan saat salah satu anggotanya diserang, itu bisa menimbulkan ketegangan dan konsekuensi diplomatik di dalam aliansi tersebut. NATO adalah fakta pertahanan kolektif, yang berarti negara-negara anggotanya sepakat untuk saling membantu jika ada salah satu yang diserang. Tidak ikut campur bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip dasar NATO, yaitu solidaritas dan komitmen pertahanan bersama. Namun dalam praktiknya, keputusan untuk mengirim pasukan atau memberikan bantuan militer masih sangat bergantung pada kebijakan politik masing-masing negara. Beberapa negara mungkin memilih untuk tidak terlibat langsung karena alasan politik, ekonomi, atau kepentingan nasional. Meskipun demikian, ini bisa merusak kredibilitas NATO secara keseluruhan dan menciptakan ketegangan antar negara anggota. Konsekuensinya bisa berupa isolasi diplomatik, penurunan pengaruh negara tersebut dalam aliansi, atau bahkan kerusakan hubungan dengan negara anggota lainnya yang merasa ditinggalkan. Sebagian besar negara anggota NATO bagaimanapun lebih memilih untuk tetap berkomitmen pada prinsip aliansi
dan memberikan dukungan saat dibutuhkan. Oke, Jem, ini aja langsung aja satu negara terakhir yang mengalami kebangkrutan. Venezuela. Negara ini mengalami krisis ekonomi yang sangat parah sejak beberapa tahun terakhir, yang menyebabkan inflasi tinggi, devaluasi mata uang yang sangat besar, dan penurunan tajam dalam standar hidup rakyatnya. Krisis ini dipicu oleh penurunan harga minyak, ketergantungan ekonomi pada ekspor minyak, serta kebijakan ekonomi yang dianggap buruk dari pemerintahan yang berkuasa. Venezuela terpaksa mengandalkan pinjaman luar negeri dan bantuan internasional. Namun keadaan terus memburuk karena ketidakstabilan politik dan ekonomi dalam negeri. Pada puncaknya, negara ini hampir mengalami kebangkrutan total dengan cadangan devisa yang sangat rendah dan utang luar negeri yang terus menumpuk. Pemerintah Venezuela sempat mencetak uang dalam jumlah besar untuk menutupi defisit, yang memperburuk inflasi dan menyebabkan harga barang melonjak tajam. Akibatnya, kehidupan sehari-hari rakyat Venezuela menjadi sangat sulit, dan banyak yang terpaksa meninggalkan negara untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Akankah diprediksikan negara ini bangkrut dalam waktu dekat? Venezuela sebenarnya sudah mengalami kondisi yang sangat dekat dengan kebangkrutan selama bertahun-tahun. Tetapi untuk saat ini bisa dibilang negara ini masih berjuang untuk bertahan. Beberapa faktor yang membuatnya sulit diprediksi secara pasti adalah adanya krisis ekonomi yang terus berlanjut, ketegangan politik internal, serta ketergantungan negara pada pendapatan minyak. Meskipun ada beberapa upaya untuk memperbaiki keadaan, seperti mencoba melakukan reformasi ekonomi atau mencari dukungan internasional, krisis di Venezuela masih cukup dalam. Negara ini memiliki utang luar negeri yang sangat besar dan cadangan devisa yang terbatas. Inflasi tetap tinggi dan mata uang Bolivar terus terdevaluasi, meskipun dolar AS semakin banyak digunakan di sektor-sektor ekonomi tertentu. Prediksi mengenai apakah Venezuela akan bangkrut dalam waktu dekat sangat bergantung pada kemampuan pemerintahnya untuk stabilkan perekonomian, mengurangi ketergantungan pada minyak, dan mencari jalan keluar dari krisis politik. Apa yang terjadi jika satu negara dia mengalami bangkrut total? Jika sebuah negara mengalami kebangkrutan total, beberapa hal besar bisa terjadi. Negara tersebut akan kesulitan memenuhi kewajibannya, baik kepada warga negaranya maupun kepada pihak luar, seperti negara lain atau lembaga internasional. Berikut beberapa dampaknya. Utang tidak bisa dibayar. Negara yang bangkrut tidak mampu membayar utang luar negeri maupun dalam negeri. Oke, kalau misalkan bangkrut terus gak bisa bayar utang, lalu apa hak-hak atas negara tersebut? Negosiasi atau restrukturisasi utang. Negara yang tidak dapat membayar utangnya biasanya akan melakukan negosiasi dengan kreditur, baik itu negara lain, bank internasional, atau lembaga keuangan global, untuk merestrukturisasi utang. Ini bisa meliputi pengurangan jumlah utang, perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau pengurangan suku bunga. Debitur memiliki hak untuk bernegosiasi tentang kondisi ini. Oke teman-teman, saya rasa kita cukupkan dulu obrolan kita hari ini sampai di sini saja. Ingat, jangan lupa buat kalian yang mau dukung channel ini untuk menyelesaikan 10 video per hari, jangan lupa komen, pasti bisa. Terus kalau misalkan kalian punya topik ataupun ide yang bisa kita bahas, silahkan komentar aja di bawah. Kalau misalkan menarik, nanti kita akan coba bahas ini sama si Ijam. Oke Jam, akhirnya kita harus akhirin dulu di sini. Ingat, jangan lupa lain waktu kita nongkrong lagi di sini. Saya dan Sena, Dokter Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.